Dapat merah di SNBP, coba lagi alhamdulillah diterima 3 kampus sekaligus lewat jalur prestasi sama UTBK. Gimana caranya? Tonton sampai selesai ya. Assalamualaikum, halo semuanya, aku Safa. 1 tahun lalu I failed once, tapi alhamdulillah here I am right now. Sitting on my answered prayers sebagai mahasiswa baru di Universitas Pendidikan Indonesia. Dan di kesempatan kali ini aku ingin berbagi kisah perjalananku untuk lolos di PTN. Memang bukan perjalanan yang mudah, tapi dari perjalanan penuh lika-liku ini aku belajar tentang mimpi dan juga perjuangan. Jadi di video kali ini aku akan bagi jadi 2 section. Section pertama, aku akan bercerita tentang bagaimana flashback journey-ku selama tahun kemarin dalam perwujudan PTN. Lalu yang kedua, di sini juga aku akan berbagi a bit tips and trick bagaimana sih perjuangan PTN ataupun bagaimana cara lolos PTN dengan perjuanganku tahun kemarin. Yang semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman masuk PTN yang mau mulai berjuang. Oke, flashback ke perjalananku 1 tahun lalu selama 3 tahun di Main 2 Cianjur. Aku sangat all out memanfaatkan momen dan masa SMA aku dengan sebaik mungkin. Aku serius belajar, ikut organisasi, ikut lomba, kumpulin prestasi. Semua kegiatan yang aku jalani selain untuk pengalaman juga bekal wawasan, aku dedikasikan juga untuk persiapan portofolio jurusan SNBP. Nah, tentunya dalam prosesnya there's a lot of challenges. Terlebih lagi, dulu aku juga punya kesibukan sebagai santri. Di pesantren, there's a lot of challenges juga, there's a lot of sweat and tears yang dimana kadang schedule antara sekolah sama asrama itu berbentrokan. Tapi aku bersyukur banget karena bisa merasakan momen tersebut, momen dimana aku bisa mendapatkan banyak life lesson, belajar berharga tentang hidup yang gak diajarkan di kelas. Nah, masuk kelas 12, aku mulai persiapkan semua dokumen, termasuk sertifikat, sampai analisis juga peluang lulus SNBP, sampai bulan Januari akhirnya tiba juga pengumuman siswa eligible. Dan alhamdulillah banget, aku bersyukur banget aku masuk 3 peringkat tertinggi eligible umum dan juga peringkat pertama di jurusan IPS. Jujur waktu itu aku sempat bingung juga, terlebih ketika akan memilih jurusan, sampai akhirnya aku diskusi sama pihak BK, orang tua, bahkan teman-teman yang dekat sama aku gitu. Bahkan stranger sekalipun aku sharing mentor di sosial media buat konsultasi soal jurusan. Dan waktu itu aku cukup sangat berharap ya sama portofolio ini. Tapi waktu hasil SNBP keluar, sayangnya aku belum berhasil di langsung pertama. Langgaku merah yang artinya aku belum lolos. Jujur itu salah satu momen paling berat banget buat aku karena aku sangat berharap besar ya sama SNBP ini karena aku juga udah memperjuangkan selama 3 tahun buat maksimalkan nilai, memaksimalkan portofolio aku juga. Plus waktu itu juga aku sama sekali belum ada persiapan buat UTBK, padahal tinggal hamin 1 bulan. Sempet down, iya, tapi aku gak mau berlama-lama tenggelam dari rasa kecewa. Jadi aku bilang ke diri sendiri, Safa, let's keep going. Tapi waktu itu aku gak mau stuck lama-lama tenggelam gitu di rasa kecewa atau rasa sedih. So aku bilang ke diri sendiri, masih banyak kesempatan lain. There's another door we have to try. Jangan nyerah di sini. Nah, setelah aku rasa cukup buat bersedih, akhirnya aku mulai bangkit lagi dan juga mulai belajar intens buat UTBK tanpa persiapan apapun di hamin 1 bulan. Karena aku cuma sebulan dan juga tanpa les, tanpa mentor, pure belajar mandiri di rumah, menggunakan buku, soal-soal di internet, dan juga try out social media. Aku atur target skor yang harus aku usahakan dan juga aku reminder setiap harinya. Karena jujur belajar mandiri itu memang harus ada perpaduan antara motivasi dan juga sistem biar konsisten. Di setiap harinya aku alokasikan waktu 7-10 jam untuk belajar. Sistemnya itu aku buat kayak simulasi, misalnya pagi ngerjain soal, siangnya aku review, malamnya aku latihan lagi. Dan by the way, aku gak ngejar belajar semua materi karena cukup banyak ya teman-teman. Jadi aku fokus di yang paling sering keluar berdasarkan soal-soal tahun kemarin dan yang aku rasa perlu belajar lebih maksimal karena ada materi-materi yang memang aku belum ngerjain, aku fokus belajar di sana. Sampai akhirnya waktu UTBK tiba, I really give my best walaupun sempat ada kendala teknis dalam prosesnya, tapi alhamdulillah ujiannya berjalan lancar. Dan waktu pengumuman keluar tanggal 28 Mei tahun kemarin, alhamdulillah aku lolos di pilihan ketiga dengan persiapan UTBK hamin 1 bulan tanpa les, tanpa mentor dan juga tanpa guru. Dan aku bersyukur banget dan lega banget juga, tapi di sisi lain aku masih ada perasaan buat mencoba memperjuangkan jurusan impianku. Jadi setelah diskusi dengan keluarga, akhirnya aku mantap untuk mengusahakan kembali jurusan impianku lewat jalur lainnya. Setelah cari info jalur mandiri, akhirnya aku coba ikut seleksi mandiri prestasi di UPI. Prosesnya itu cukup panjang, dari mulai kita bikin portofolio, juga kita ada tes psikotesnya dulu, sama tes plastik, dan juga tes uji kemampuan sampai wawancara. Selama nunggu hasilnya, aku juga ikut seleksi lain di beberapa kampus dengan jalur yang berbeda, tapi mostly jalur prestasi. Dan waktu itu jujur fase itu lumayan sering bikin aku overthinking karena ngerasa ketinggalan banget dibanding teman-teman yang udah dapet kampus duluan. Tapi di sisi lain aku belajar bersabar, aku belajar percaya proses dan juga tawakal sama Allah. Dan alhamdulillah di bulan Juli aku dapat kabar baik, aku diterima di 3 universitas
sekaligus. Salah satunya jalur prestasi istimewa di Universitas Pendidikan Indonesia, bahkan bebas biaya IP. Itu jadi momen yang gak bakal aku lupain seumur hidup. Alhamdulillah, after all the process, aku bisa memeluk bahagia kedua orang tua aku. Dan sekarang, selama kurang lebih 1 semester menjalani kehidupan sebagai mahasiswa baru, aku benar-benar berusaha memaksimalkan privilegeku sebagai mahasiswa. Aku aktif eksplor berbagai kesempatan, termasuk networking, mulai dari ikut lomba, ikut event, ikut bootcamp, hingga memberanikan diri menjadi speaker dan juga moderator di berbagai kesempatan. Di saat yang sama juga aku tetap konsisten mengembangkan passionku di dunia content creation, yang dimana aku sering juga share konten-kontenku di sosial media. Dan siapa sangka semua usaha itu mengantarkanku pada unexpected change tahun ini, yaitu menjadi Google Student Ambassador dan juga terpilih sebagai youth participation di Workshop UNICEF. Honestly, it has been my dream since I was in junior high school. So, dari perjalanan ini aku sadar satu hal, kalau Allah selalu punya rencana terbaik untuk hambanya, bahkan di unexpected time sekalipun. Jadi, jalan yang sedang kamu tempuh sekarang will lead you to a beautiful destination. So, that's my flashback journey. Wah, that's a lot of lika-liku ya teman-teman semuanya. Tapi jujur aku bersyukur banget, dan juga jadi salah satu unforgettable moments aku, karena aku banyak belajar juga dari proses perjalanan ke memperjuangkan PTN tahun lalu. Dan akhirnya sekarang aku bisa membagikan juga apa yang sudah aku pelajari ke teman-teman semuanya lewat video ini. Jadi di sini aku juga akan sharing a bit tips and trick yang dimana semoga bisa membantu teman-teman semuanya, terutama angkatan tahun ini juga angkatan tahun depan yang akan persiapkan prosesnya untuk masuk ke tingkat selanjutnya, itu masuk ke PTN. Jadi semoga bermanfaat. Dan juga disclaimer, di sini aku sharing berdasarkan based on my experience aja, dan juga apa saja yang aku pelajari dari tahun kemarin yang aku akan share juga ke teman-teman semuanya supaya teman-teman semuanya bisa mempersiapkan dengan lebih baik. Yang pertama adalah create your plan dan juga create your backup plan. Kenapa ini penting banget? Dan ini juga jadi alasan kenapa aku taruh ini di first tips, karena ini benar-benar penting banget dan salah satu hal yang memang harus kalian siapkan dari sekarang. Kenapa? Karena walaupun misalnya kalian sekarang udah punya plan A, tapi akan lebih baik kalau kalian udah punya beberapa plan lainnya. Karena belajar dari pengalamanku tahun kemarin, aku cuma fokus di plan A aja. Jadi saat misalnya plan A aku belum berhasil, aku akan kewalahan dan juga clueless tentang plan-plan lainnya dengan waktu yang sesingkat itu. Jadi penting banget buat teman-teman semuanya dari sekarang mulai mempersiapkan plan A dan juga plan backup plan lainnya. Misalnya plan A kalian akan ke univ ini, plan B nya ke univ mana, kemana, dan lain sebagainya. Atau bahkan misalnya kalau misalnya kalian memutuskan buat gak kuliah tahun ini, kalian akan melakukan apa, itu penting banget. Jadi buat teman-teman sekarang yang udah mempersiapkan buat UTBK, udah belajar, udah kepoin UTBK, that's great steps. Tapi buat yang belum juga gak apa-apa, kalian nonton videonya sampai selesai juga tuh udah jadi salah satu persiapan kalian. Jadi I will highly recommend you untuk bisa create plan dan juga aktualisasikan ya teman-teman ya. Do it sekarang karena itu penting banget, karena semakin cepat kamu berproses, maka hasil yang kamu nanti dapatkan juga insya Allah akan lebih baik juga. Yang ketiga, dan ini salah satu yang aku alamin sendiri, adalah don't put too much expectation. Ini berkaitan juga sama tips yang pertama. Kenapa? Karena jujur teman-teman, kalau misalnya kalian udah terlanjur berekspektasi banyak, berekspektasi lebih di satu plan, di satu tujuan aja, itu akan buat kalian jadi gak mau mengerjakan ataupun tidak kepikiran buat punya plan lain gitu. Jadi saran dari aku adalah kalian bisa tetap optimis, tapi don't put too much expectation, karena kita harus selalu menyisakan ruang ikhlas ya di hati kita, supaya nanti kita gak kecewa berlebihan, gak menyalahkan siapapun. Justru kita bisa lebih evaluasi diri, bisa lebih terus explore, dan juga bisa terus bangkit kalau misalnya nanti suatu saat ada pintu yang belum kita berhasil. Yang keempat adalah buat sistem dan belajar yang konsisten. Nah ini udah mulai ke technical, dan ini juga penting banget. Kenapa? Karena waktu itu aku cuma punya 1 bulan belajar UTBK, tapi alhamdulillah aku lolos UTBK dengan persiapan tanpa les, tanpa mentor, tanpa tutor sekalipun. Itu karena aku menerapkan dan juga aku berusaha komitmen untuk konsisten dengan jadwal dan juga sistem belajar yang aku punya. Nah itu sebenarnya buat jadwal dan sistemnya itu depends on your preference ya teman-teman, karena ada beberapa orang yang memang lebih preference buat belajar seperti ini, dengan sistem seperti ini, dengan sistem seperti itu. Jadi itu sebenarnya balik lagi ke teman-teman semuanya, tapi yang paling penting adalah just stick on it. Kamu komitmen, kamu konsisten dengan jadwal dan sistem belajar yang udah kamu create gitu. Itu penting banget, karena sistem itu, karena motivasi itu kan sifatnya fluktuatif ya teman-teman ya, bisa berubah. Bisa kadang kita hari ini motivasi banget, besoknya kita udah burn out, kita unmotivated. Tapi yang penting itu yang harus kita coba tanamkan itu adalah sistem dan juga konsisten ya teman-teman semuanya. Itu bisa kalian create dari sekarang.
Dan yang kelima adalah jangan bandingkan progres diri kamu dengan progres orang lain. That's really deep, tapi ini beneran penting banget. Kenapa? Karena belajar dari pengalaman aku juga teman-teman, selama progres tahun kemarin tuh aku cukup sering membandingkan diri dengan progres orang lain, yang dimana melihat teman-teman semuanya udah berjalan cukup jauh dibandingkan aku. Tapi aku juga sadar kalau perjalanan menuju petangan itu beda-beda ya teman-teman ya. Ada teman-teman kita yang udah mulai di kelas 10 dan bersiapkan, ada juga yang baru kelas 12 baru mulai, and that's okay, karena hasil akhir itu bukan ditentukan oleh siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling konsisten dan juga siapa yang istiqomah menjalani progres itu. Dan yang terakhir adalah sertai dan libatkan Allah ataupun Tuhan dalam setiap proses kamu. Ini perlu di-underline dan bahkan menjadi faktor utama keberhasilan kita teman-teman. Karena sejujurnya progres tanpa doa itu kita belum bisa sampai di tahap ini sekarang gitu. Jadi ini penting banget buat teman-teman semuanya, selalu libatkan Allah, selalu niatkan semua proses belajar kalian, semua proses pendaftaran kalian ketika kalian akan masuk PTN itu jangan lupa buat selalu libatkan Allah, berdoa, dan juga niatkan untuk beribadah, niatkan untuk beramal, niatkan untuk mengabdi kepadanya gitu. Itu penting banget teman-teman semuanya, karena kalau misalnya Sang Pencipta kita sudah meridhoi kita untuk masuk ke jalan hidup tersebut ataupun masuk ke jalur tersebut, insya Allah itu akan dimudahkan. Jadi buat teman-teman semuanya juga jangan lupa seimbangkan juga ya usaha di dunia dan juga usaha di langitnya, itu penting banget. Dan buat teman-teman semuanya juga harus tetap optimis juga, harus tetap bersedia kepada Allah apapun nanti hasilnya, karena beliau ataupun karena dia yang paling tahu, karena hanya Allah yang paling tahu jalan-jalan yang terbaik buat hambanya. So that's my story, bagaimana perjuangan termasuk PTN dari mulai kelulusan BP, menjadi kelas buta BK, sampai akhirnya lolos segala prestasi. Dan alhamdulillah semua itu berhasil mengajarkan aku bahwa mimpi itu memang butuh diperjuangkan, bahkan dengan segala keterbatasan. Dan buat kalian sekarang lagi memaksakan impiannya, jangan pernah nyerah ya sama mimpi kalian, karena mimpi itu bukan milik mereka yang punya segalanya, tapi untuk mereka yang berani mengusahakannya. Jadi semangat terus ya pejuang PTN. Aku Salva, sampai jumpa.